Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Charir selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih 2 serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dari STIK Kendal jurusan PAI dengan NIM 191111307. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Muhammad Charir dengan judul tema Hukum Riba, Bank, Rentenir, dan juga hikmahnya. Sebelum mengetahui hukum dari ketiga perkara tersebut, baiknya kita ketahui dulu pengertian dari riba, bank, dan juga rentenir. Pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang yang diambil secara batil atau tidak sesuai dengan prinsip muamalat dalam Islam. Riba dibedakan menjadi dua. Yang pertama, riba dalam hutang piutang, dan kedua, riba dalam jual beli. Riba hutang piutang dibedakan menjadi dua, yaitu riba qard dan juga riba jahiliyah. Riba fadl adalah pertukaran barang-barang sejenis dengan kadar dan takaran yang berbeda dan barang yang ditukarkan termasuk barang ribawi. Sedangkan riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawi satu dengan barang ribawi lainnya. Di antara yang termasuk riba itu adalah bank dan juga rentenir. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun debit dan bentuk-bentuk yang lainnya. Bank menurut fungsinya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga bank pengkreditan rakyat atau BPR. Namun tidak semua bank itu riba. Ada beberapa bank yang memiliki cara-cara tertentu agar menghindari dari praktek riba itu sendiri. Contohnya ada bank syariah ataupun yang lainnya. Bunga bank termasuk dalam transaksi riba. Bunga bank dibedakan menjadi dua, yaitu bunga simpanan dan juga bunga pinjaman. Kenapa bunga bank termasuk riba? Karena dalam prakteknya bunga bank itu memberatkan peminjam dan merugikan si peminjam itu sendiri. Sedangkan rentenir adalah orang yang memberikan pinjaman secara resmi maupun tidak resmi dengan bunga yang tinggi. Hal ini sama seperti bank yang memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabahnya. Itulah mengapa bunga bank dan rentenir hukumnya riba. Setelah mengetahui pengertian dari riba, rentenir, dan juga bank, kita akan mengetahui apa sih bahaya dari riba dan bagaimana sih cara kita menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun narol lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, dan perihalalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-Imran ayat 130-132. Kemudian, apa sih yang akan terjadi dengan orang-orang yang pemakan riba? Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal masi dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa akhalallahul bai'a wa harramar riba faman ja'ahu maw'idun
rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang sedemikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Apa sih bahaya riba? 1. Memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. 2. Riba merupakan akhlak dan perbuatan musuh Allah. Kemudian yang ketiga, riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Yang keempat, riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Kemudian yang kelima, seseorang yang bergelut dan berinteraksi dengan riba berarti secara terang-terangan mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keenam, memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dari diri pelakunya. Yang ketujuh, memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedelapan, setelah meninggal, pemakan riba akan diazab dengan berenang di sungai darah sembari mulutnya dilempari bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut. Kemudian yang kesembilan, memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah perkara tersebut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah melakukan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-10, riba merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ke-12, Allah tidak akan menerima sedekah dari perbuatan riba. Yang ke-13, doa seorang pemakan riba tidak akan terkabul. Dan ke-14, pemakan riba menyebabkan hati membatu dan memasukkan aran ke dalam hati. 15. Memakan riba adalah bentuk kezaliman dan kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Itulah mengapa riba amat sangat dilarang dalam Islam dan termasuk ke dalam 7 dosa yang bisa membinasakan. Kemudian, apa sih hikmah dari diharamkannya riba? Yang pertama, melindungi harta orang-orang muslim dari termakan dengan batil. Yang kedua, memotivasi orang-orang muslim agar menginvestasikan hartanya kepada badan-badan usaha yang bersih dari penipuan. Yang ketiga, menutup seluruh pintu umat muslim agar tidak menimbulkan rasa benci dan memusuhi antar persaudaraan. Yang keempat, menjauhkan orang-orang muslim dari yang menyebabkan kebinasaan. Dan yang kelima, membuka pintu-pintu kebaikan bagi seluruh umat muslim. Setelah mengetahui pengertian dari riba, bank, dan juga rentenir, serta mengetahui hukum-hukumnya, bagaimana cara kita untuk menghadapi perilaku riba yang ada di sekeliling kita? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, karena sejatinya kita tidak bisa menghentikan riba itu sendiri. Maka untuk menguranginya, kita bisa melakukan cara-cara ini. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dan yakin bahwa rezeki itu datangnya hanya dari Allah. Yang kedua, berinvestasilah yang halal. Yang ketiga, hindarilah meminjam yang memiliki bunga. Yang keempat, pilihlah bank yang tepat, seperti bank-bank yang menjalankan syariat Islam, contohnya ya seperti bank syariah. Yang kelima, waspada di setiap transaksi yang kita lakukan.
Yang keenam, tidak membeli barang-barang yang memberatkan kita dalam pembeliannya. Yang ketujuh, menanamkan sifat qanaah. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perilaku riba yang ada di sekeliling kita. Tak terasa telah sampai kepada akhir pembahasan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang saya bawakan adalah riba itu adalah hukumnya haram dan termasuk dalam dosa yang besar. Dan orang yang melakukan riba akan mendapatkan laknat dari Allah. Akhir kata dari saya dalam presentasi ini, semoga bisa memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Syahrir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.